Masih dari Jawa Timur, pemirsa, pasangan suami istri di Ponorogo, Jawa Timur tewas mengenaskan di kamar rumahnya. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala belakang setelah dihantam benda tumpul oleh anaknya sendiri. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo digemparkan dengan ditemukannya pasangan suami istri yang tewas di dalam kamar rumahnya. Saat ditemukan, kondisi keduanya mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala belakang. Jasad kedua korban ditemukan tetangganya yang hendak melihat kondisi kesehatan korban. Namun saat sampai di dalam kamar, saksi justru dikagetkan dengan melihat dua korban sudah terbungkus kain hingga akhirnya melapor ke RT. Pelaku pembunuhan sadis ini tidak lain merupakan anak kandung korban yang sehari-hari hidup satu rumah dengan kedua korban. Sukar langsung diamankan petugas dibantu warga karena sebelumnya pelaku sempat mengamuk dan dari hasil pemeriksaan awal pelaku mengalami depresi sejak 1 bulan lalu. Kedua korban dihabisi dengan cara dipukul di bagian kepala belakang. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reja dan Mbak Mala, dan selamat pagi pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, apa yang perlu Baik, dijelaskan, Mas Reja? Pak Kasat, tadi dijelaskan bahwa pelakunya merupakan anak korban dan sudah mengalami depresi sejak 1 bulan lalu. Apa yang menyebabkan depresi dan apakah memang cekcok antara anak dan orang tua ini sudah lama terjadi? Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kami dan olah TKP serta keterangan para saksi bahwa terduga pelaku ini sudah mengalami depresi atau keterbelakangan sejak kecil, sehingga dalam waktu kurun 1 bulan ini berdasarkan saksi-saksi yang kami periksa, kami mendapatkan keterangan bahwa terduga pelaku ini mengalami depresi yang lebih tinggi. Artinya dalam waktu renggang 1 bulan ini terduga pelaku sering marah-marah, diam duduk sendiri, sehingga mungkin salah satu yang mendorong bahwa terduga melakukan pembunuhan itu adalah halusinasi yang sangat tinggi. Halusinasi di mana pada saat kita lakukan pemeriksaan terduga mengatakan bahwa membunuh 2 ekor ular yang sangat besar yang ada di dalam rumah. Itu mereka. Ya Pak Kasat, apakah sampai sekarang saat pelaku ini sudah diamankan masih terus beranggapan bahwa yang dibunuhnya ini bukan kedua orang tuanya, Pak Kasat? Saat ini pelaku sudah kita amankan dan saat ini posisi pelaku berada di rumah sakit Harjono Ponorogo untuk melakukan observasi dan penanganan khusus dari rumah sakit tersebut karena diduga terduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Baik, Pak Kasat, yang cukup menarik di sini tadi dikatakan bahwa jasad kedua korban ini pertama kali ditemukan oleh tetangga yang ingin mengecek kondisi kesehatan dari korban. Kedua korban ini apakah dalam kondisi yang tidak sehat selama beberapa saat sebelum mereka meninggal? Berdasarkan hasil dari penyelidikan dan visum bahwa memang jasad korban itu pada saat ditemukan oleh saksi berada di dalam satu kamar. Dua-duanya terbaring menghadap ke langit dan bersampingan, dikerukupin, diselimutin dengan sarung. Namun saat ini sudah dilakukan pemakaman langsung oleh pihak keluarga. Ya,
Pak Kasat, berapa lama kira-kira rentan waktu setelah pembunuhan dilakukan oleh anak korban, kemudian sampai ditemukan oleh tetangga jasad kedua korban, Pak Kasat? Saya dapat jelaskan bahwa rentan waktu pembunuhan diperkirakan pukul 12 sampai 14.00 karena berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi bahwa salah satu saksi datang ke rumah terduga pelaku menanyakan keberadaan korban itu sekitar pukul 10 masih kelihatan. Namun setelah pukul 12.00 kakak ipar terduga pelaku datang ke rumah tersebut untuk menanyakan keberadaan bapak ibunya dan dijawab oleh terduga pelaku masih di dalam rumah dalam keadaan tidur. Namun dengan kecurigaan tersebut dan terduga tidak boleh masuk, sehingga saksi datang ke tetangga sebelah untuk sama-sama melihat dan menanyakan keberadaan bapak dan ibunya. Sehingga pada saat datang rame-rame ke rumah tersebut, langsung masuk lewat pintu belakang, salah satu saksi melihat bapak dan terduga korban dalam keadaan tidak bernyawa. Langsung lari melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT. Baik, Pak Kasat, di mana posisi terduga pelaku saat diamankan oleh pihak kepolisian? Posisi terduga pelaku diamankan masih di sekitaran rumah. Karena memang kita bisa yakinkan bahwa benar terduga pelaku itu tidak lari karena apa? Memang ada keterbelakangan mental dan mungkin dalam waktu 1 bulan ini memang kelihatan kelihatan aneh sifatnya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Dampak sering diam, dia sering marah-marah sama bapak ibunya, sehingga ini mungkin memicu kejadian tersebut. Ya, Pak Kasat, dengan kondisi pelaku seperti itu, lalu konstruksi hukumnya akan seperti apa? Untuk saat ini, karena kita belum mendapatkan hasil analisa dari dokter gangguan jiwa, kita masih terapkan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan pasal 338. Namun ketika nanti dalam tahap-tahap observasi dan tahap-tahap penyidikan ini memang benar bahwa terduga pelaku mengalami gangguan jiwa dan keterbelakangan mental, maka menurut pasal 44 KUHP, seorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Artinya dia akan bebas dan dia akan dilakukan penanganan khusus terhadap terduga pelaku tersebut. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali, Pak.